Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman developer. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama bahasa pemrograman Kotlin untuk pemula dengan topik dasar-dasar Kotlin. Materi yang kita bahas pada video kali ini yaitu struktur kontrol. Pernyataan if digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu if tunggal, if else, dan if else if. If tunggal yaitu ketika teman-teman memberikan kondisi tapi ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, tidak ada kode lain teman-teman. Selanjutnya yang if else itu ketika teman-teman memberikan kondisi, ketika kondisi itu benar, dia akan melanjutkan kode yang teman-teman tuliskan. Ketika kondisi itu bernilai salah, program akan melanjutkan kode yang di dalam else. Selanjutnya if else if itu ketika teman-teman memberikan 2 kondisi teman-teman. Jadi misal ada 2 kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan melakukan pengecekan kondisi kedua. Ketika kondisi kedua tidak terpenuhi, bisa melanjutkan else atau tidak diberikan else. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ya teman-teman. Berikut contoh untuk if tunggal. Terlihat pada layar ini teman-teman. Misalkan kita memiliki variabel angka teman-teman, dia bernilai 10. Selanjutnya kita melakukan pengecekan teman-teman. Kita cek apakah angka itu lebih dari 0. Ketika dia terpenuhi, dia akan melanjutkan, program akan mengeksekusi kode yang ada di dalam kurung-kurung awal ini teman-teman. Ketika kondisi tidak terpenuhi, program akan melanjutkan kode di bawahnya. Untuk contoh ini, misal angka kita kasih nilai 10, jadi kita lakukan pengecekan apakah angka lebih dari 0 bernilai true ya teman-teman, benar, maka program akan memberikan output angka positif. Coba kita praktek ya teman-teman di IntelliJ. Oke, kita coba bikin file Kotlin dengan nama 2c if. Oke, selanjutnya kita coba bikin function main teman-teman. Selanjutnya kita bikin variabel misal angka yaitu 3. Selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah angka ini ganjil atau tidak. Jadi misal angka mod 2 sama dengan 0. Maksud di sini adalah ganjil itu adalah ketika dibagi 2 dia bernilai 0 teman-teman. Sisanya bernilai 0, habis terbagi. Jadi kita melakukan modulus ya teman-teman. Ya, kita coba println untuk mendapatkan hasilnya. Angka variabelnya ketika termasuk bilangan genap. Oke, coba kita run teman-teman. Oke, gagal ya teman, program tidak memberikan output apa-apa teman-teman. Jadi ini proses kode println ini tidak tereksekusi teman-teman. Jadi kondisinya dia bernilai false. Coba kita ganti menjadi 4. Oke, kita coba run. Nah, benar teman-teman, menghasilkan output angka 4 termasuk bilangan genap. Kita lanjut. Selanjutnya adalah contoh if else. If else ini
Contohnya misal kita memiliki angka 10 teman-teman, variabel angka 10. Lalu kita melakukan pengecekan. Nah, ini seperti yang kita praktekkan tadi untuk mencari bilangan genap. Kita modulasi dengan 2. Ketika kondisi ini bernilai true, program akan mengeksekusi function println ini teman-teman, angka bernilai genap. Tetapi ketika kondisi ini bernilai false, maka program akan otomatis mengeksekusi yang di dalam else ini teman-teman, yaitu angka ganjil. Coba kita praktekkan ya teman-teman. Kita lanjutkan ini. Kita kasih else. Else. Coba kita println angka variabelnya termasuk bilangan ganjil. Oke. Selanjutnya kita run. Nah, tadi masih bernilai, akan mengeksekusi angka termasuk bilangan genap ya teman-teman, karena ini bernilai true. Coba kita balikan ke 3 tadi teman-teman, kasus awal. Kita run. Nah, program menghasilkan output angka 3 termasuk bilangan ganjil. Program mengeksekusi kode yang ini teman-teman, karena ketika 3 dimodulusin 2, dia hasilnya adalah 1 bukan 0, maka kondisi ini bernilai false. Program akan otomatis mengeksekusi yang else. Begitu teman-teman. Kita lanjut, yaitu adalah if else if. Misalkan kita memiliki angka bernilai 10, lalu kita cek teman-teman, kondisi pertama, apakah angka ini lebih dari 0. Ketika angka lebih dari 0, program akan mengeksekusi print di dalam if ini teman-teman, println angka positif. Ketika ini bernilai false, angka lebih dari 0 ini misalkan bernilai false, maka program akan melakukan pengecekan lagi, karena ada 2 pengecekan di sini teman-teman. Karena program akan melakukan pengecekan lagi, angka kurang dari 0. Ketika ini bernilai true, maka program akan mengeksekusi println angka negatif. Ketika kedua kondisi ini bernilai false teman-teman, tidak ada yang true, maka program otomatis akan mengeksekusi yang else ini teman-teman. Jadi println bernilai 0. Coba kita praktekkan ya teman-teman. Ini kita komen dulu ya teman-teman. Oke, coba kita if angka lebih dari 0, maka println angka termasuk bilangan genap. Else if kondisi kedua teman-teman, itu adalah angka kurang dari 0. Saya println angka teman-teman, bukan bilangan genap, ini bilangan positif, ini bilangan negatif. Oke, else println angka bernilai 0. Oke. Jadi kasus di sini kita lakukan pengecekan teman-teman, apakah angka yang ini termasuk bilangan positif atau negatif atau 0. Jadi kondisi pertama yaitu angka lebih dari 0, berarti itu bilangan positif. Selanjutnya angka kurang dari 0 itu bilangan negatif. Ketika kedua kondisi ini tidak terpenuhi atau bernilai false, maka program akan mengeksekusi ini teman-teman, angka bernilai 0. Coba kita run ya teman-teman. Nah, benar teman-teman, angka 3 termasuk bilangan positif karena dia true ketika mengeksekusi ini. Coba kita jadikan means.
kita run. Nah, angka -3 termasuk bilangan negatif karena ketika dilakukan pengecekan di sini dia bernilai false, lalu dilakukan kondisi kedua, angka kurang dari 0, dia bernilai true, maka program mengeksekusi ini teman-teman, bernilai negatif. Coba kita lakukan else ini, maaf nih. Nah, 0. Kondisi pertama, kita memiliki angka bernilai 0. Dilakukan kondisi pertama menghasilkan false, lalu kondisi kedua menghasilkan false, maka otomatis akan masuk ke kondisi else teman-teman. Dan ini teman-teman tidak harus else teman-teman. Teman-teman dapat lakukan pengecekan lagi. Misal if angka sama dengan 0. Seperti ini bisa teman-teman. Coba kita run ya. Ya benar teman-teman, bernilai 0. Jadi tidak harus ada else-nya ini teman-teman. Teman-teman ketika tidak ada, ketika tidak ada kondisi lain atau teman-teman tidak menghendaki ada kondisi lain, teman-teman dapat menghilangi else ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Yaitu pernyataan for. Pernyataan for digunakan untuk melakukan perulangan sejumlah tertentu berdasarkan rangkaian nilai atau elemen. Kita bagi menjadi dua teman-teman, yaitu mengulang elemen-elemen dalam koleksi. Kasus ini yaitu ketika teman-teman memiliki list suatu nilai teman-teman. Nah, untuk melakukan perulangan, teman-teman dapat melakukan for ini teman-teman. Atau yang kedua yaitu mengulangi rentan nilai tertentu. Jadi kita kasih range teman-teman, misal 1 sampai 5, lalu kita melakukan perulangan 1 sampai 5 itu. Untuk lebih jelasnya kita coba cek di contoh ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Contoh for pada koleksi variabel. Misal kita memiliki variabel list buah teman-teman. Yang value-nya adalah list of apel, jeruk, dan mangga. Lalu kita lakukan pengulangan teman-teman. Buah in seperti ini scriptnya. Println buah. Jadi for terus itemnya teman-teman. Itemnya in, lalu ini adalah collectionnya. Setelah itu kurung awal itu adalah buah, ini itemnya teman-teman. Jadi untuk memberikan output buah apa aja yang tersimpan di variabel list buah. Kita coba cek di internet ya teman-teman. Kita bikin file baru 2c4 ya, file. Oke, function main itu misal kita memiliki list daftar siswa, to list of Bayu, Andi, siapa lagi teman-teman, Willy, dan Dodi misal. Lalu kita pengen program memberikan output dari setiap item ini teman-teman. Kita for, oke, itemnya kita bisa memberikan nama variabelnya item ini teman-teman. Lalu collectionnya nih, ini item ini bisa kita ganti siswa. Ini terserah kita teman-teman mendefinisikannya sebagai apa. Lalu println siswa. Oke, coba kita run. Mohon maaf. Nah, seperti ini teman-teman. Program akan memberikan output daftar
item yang tersimpan di list teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh for pada rentang nilai tertentu. Itu ketika kita ingin menuliskan atau melakukan eksekusi 1 sampai 5 teman-teman. Seperti ini. Jadi for, terus ini nama variable itemnya sama kayak tadi teman-teman, terus ini range-nya. Kita praktek ya teman-teman. Ini kita komen terlebih dahulu teman-teman. Misal for i, ini nama variabelnya, nama variabel item, kita bisa i atau item. Selanjutnya in 1 sampai 10. Setelah itu kita println perulangan ke ini baru itemnya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kita komen aja. Komen ini maksudnya teman-teman, yaitu ketika program dijalankan, yang dikomen adalah, mohon maaf, yang dikomen tidak tereksekusi teman-teman. Teman-teman dapat menambahkan garis miring 2 teman-teman. Nah ini berarti terkomen. Jadi program satu row ini tidak akan dieksekusi. Teman-teman dapat menambahkan secara manual seperti ini, atau di tengah-tengah juga bisa teman-teman, seperti ini. Nah jadi yang dieksekusi akan sebelum garis miring, yang setelah garis miring tidak akan tereksekusi. Sini teman-teman dapat menambahkan otomatis, atau teman-teman dapat memencet kontrol untuk Windows lalu garis miring. Nah seperti ini. Kalau untuk Mac teman-teman dapat memencet command terus garis miring, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba command terus kita run. Nah seperti ini teman-teman. Program akan memberikan output putaran ke 1, ke 2, ke 3 sampai 10 ini teman-teman. Oke, next yaitu pernyataan while. Pernyataan while digunakan untuk melakukan perulangan selama kondisi yang diberikan memberikan nilai benar atau true. Pernyataan ini akan mengevaluasi kondisi di awal setiap iterasi, dan jika kondisi masih benar, blok kode atau code di dalam while itu teman-teman akan terus dieksekusi. Kita coba ya teman-teman. Nah ini contohnya. Kita memiliki nilai, jumlah putaran yaitu 5. Nama variabelnya jumlah putaran. Lalu ini putaran ke 0. Kita mendefinisikannya. Kita putaran bernilai 0, lalu variabel jumlah putaran bernilai 5. Lalu kita memberikan while. Ketika putaran kurang dari jumlah putaran, dia akan mengeksekusi kode di dalamnya ini teman-teman, di dalam while. Println putaran ke ini item putarannya, lalu putaran kita tambah plus 2 ini, yaitu adalah ketika kita ingin menambahkan value-nya menjadi plus 1. Coba kita praktekkan ya teman-teman di IntelliJ. New file Kotlin 2c while, jangan lupa file. Oke, kita bikin function main. Oke, misal file jumlah putaran, mohon maaf, putaran sama dengan 7, lalu putaran kita definisikan 1 misal. While ini conditionnya teman-teman, kita ketika tuliskan putaran 7 jumlah putaran, lalu println putaran ke ini variabel putaran, yaitu putarannya kita plus. Oke. Oh mohon maaf, ini file ya teman-teman. Kalau file
untuk video sebelumnya itu tidak dapat berubah nilainya, jadi kita ganti menjadi var. Oke, kita coba run. Oke, ini putaran ke 1. Jadi ketika masuk ke sini lanjut ke terus ini putarannya ditambah jadi 2, dilakukan pengecekan, masih bernilai true, lanjut ditulis teman-teman sampai ketika ini hasilnya 7, dilakukan pengecekan false, maka kode program yang ada di while ini akan tidak dieksekusi lagi. Jadi ini ke 6 karena kita mendefinisikannya putaran kurang dari jumlah putaran. Kalau kita misal kurang dari sama dengan, berarti harusnya sampai putaran ke-7 ya teman-teman. Benar, sampai putaran ke-7. Atau contoh lain, kita ingin mengambil nilai genap yang kurang dari 10. Oke, 10 ini angka dimulai dari 0. Kita coba angka kurang dari putaran dan angka mohon maaf teman-teman, tadi nilai bilangan genap yang kurang dari 10 teman-teman. While lalu ini if angka modulus 2 sama dengan 0. Oke, println angka ini kita hapus, kita tambah. Oke, seperti ini. Jadi pertama kita lakukan perulangan teman-teman, kita perulangan sampai dia, jadi angka ini akan bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4, menjadi 4, menjadi 5, sampai menjadi 9 karena ini kurang dari jumlah. Ketika mengeksekusi ini akan dicek teman-teman, dia akan dicek apakah dia nilai genap atau ganjil. Ketika genap, ketika ini bernilai true, maka program akan mengeksekusi ini. Sedangkan ketika bernilai false teman-teman, program akan tidak mengeksekusi ini tapi lanjut ke menambahkan angka ini teman-teman, menambahkan 1 pada variabel angka. Coba kita run. Ya benar teman-teman, angka ini 1 dimulai dari 1. Kita run. Ya teman-teman, jadi ketika 1 ini sesuai, dilakukan pengecekan teman-teman, angka ini 1, yang pertama 1 modulus 2 bernilai false, maka tidak mengeksekusi ini, akan lanjut ke sini lah teman-teman. Jadi ketika ditambah 1 menjadi 2. Ketika dilakukan pengecekan 2 masih memenuhi kondisi ini teman-teman, 2 kurang dari jumlah putaran 10, jadi masih benar teman-teman, jadi mengeksekusi lagi 2 di modulus 2 sama dengan true, benar teman-teman, jadi akan mengeksekusi perintilan ini, maka akan mengeksekusi dan seterusnya sampai 8. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.